Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tu'minu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 39 ayat yang menjelaskan tentang infak dan sedekah dalam Al-Quran. 15 ayat ada dalam surat Al-Baqarah ayat 3, 195, 215, 245, 254, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 271, 272, 273 dan 274. 3 ayat dalam surat Ali Imran ayat 92, 133, 134. 1 ayat dalam surat Al-Anfal ayat 60. 4 ayat dalam surat At-Taubah ayat 34, 60, 79, 121. Masing-masing 1 ayat dalam surat Ar-Ra'd ayat 22, Ibrahim ayat 31, An-Nahl ayat 75, Al-Hajj ayat 35, Al-Furqan ayat 67, Al-Qasas ayat 54, As-Sajdah ayat 16, As-Sabah ayat 39, Al-Fatir ayat 29, As-Su'ara ayat 38, Muhammad ayat 38, Al-Hadid ayat 7, Munafikun ayat 10, At-Taghabun ayat 16, At-Talaq ayat 7 dan Al-Insan ayat 8. Ada 39 ayat. Ini yang maknanya sedekah ini, infak ini sesuatu yang sangat penting. Khatib hanya mengambil 1 ayat saja dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang tadi khatib bacakan di awal khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, ya, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum, apa-apa yang baik-baik yang engkau usahakan, wa mimma akhrajna minal ard, dan juga dari apa yang tumbuh dari muka bumi yang baik-baik. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu infakkan. Kalau engkau diberi pun engkau enggak mau menerimanya kecuali dengan memicingkan mata atau enggan menerimanya. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jemaah sekalian yang berbahagia, ayat ini fi'il amr, perintah. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, yang namanya perintah dalam Al-Quran itu wajib. Dan ayat ini anfiku, perintah, infakkanlah oleh kalian apa-apa yang baik, min thayyibat maka sabtum, yang engkau usahakan, yang kalian usahakan. Jadi apapun profesi kita, apabila kita mendapatkan penghasilan dari profesi itu
dan profesi itu baik, maka kita diminta untuk menginfakkan, untuk memberikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Di ujung ayatnya Allah tegaskan lagi, Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Saya coba lihat tafsirnya. Saya coba baca tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, menyatakan begini. Di ujung ayat Al-Baqarah 267 itu Allah menyebut dua sifatnya. Pertama, Maha Kaya. Yang kedua, Maha Terpuji. Nah, Buya Hamka mengatakan dengan mengingat kekayaan Allah, maka manusia disuruh ingat bahwa kekayaan manusia itu enggak ada artinya dibandingkan dengan kekayaan Allah. Itu tafsirnya Al-Azhar Buya Hamka. Jadi kekayaan manusia, sehebat apapun kekayaan manusia, katakanlah Qarun yang paling kaya di muka bumi ini, maka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan Allah. Itu Buya Hamka menafsirkan. Yang kedua, Allah menyebut juga Maha Terpuji. Hamid, Allah Maha Terpuji. Buya Hamka mengatakan Allah seakan-akan menganjurkan supaya makhluknya ini, ya, yaitu supaya manusia itu mengambil sifat-sifat Allah yang terpuji. Sebagaimana ahli sufi mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian sesuai dengan akhlak Allah. Sehingga dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Allah yang Maha Kaya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Allah Maha Kaya, Allah memberikan semuanya untuk manusia, semua hewan-hewan, tanaman, tumbuhan, semuanya untuk manusia. Allah Maha Kaya, tapi Allah Maha Pemberi. Allah memberikan semuanya untuk manusia. Oleh karena itu, manusia pun dihimbau dan diminta untuk memberi yang dia miliki untuk orang lain. Subhanallah. Jadi kalau orang kaya itu sifatnya adalah orang yang banyak memberi. Kalau banyak meminta namanya orang miskin. Oleh karena itu, Buya Hamka mengatakan apabila kita banyak memberi, apabila kita banyak bersedekah, berarti kita orang kaya. Kemudian Khatib melihat lagi dalam hadis riwayat Muslim nomor 2959. Yaqulul abd, berkatalah seorang hamba, mali mali, hartaku hartaku, innama lahu mimmalihi salasun, bukankah sesungguhnya harta itu ada 3 macam. Yang pertama, ma'akala fa'afna, apa yang dimakan akan sirna. Termasuk kekayaan adalah apa yang kita makan. Yang kedua, aulabisa fa'abla, apa yang dia kenakan akan usang atau lapuk. Au a'ta fakatana, dan apa yang dia sedekahkan itulah hartanya. Wa ma siwa dzalika fahuwa zahib, harta selain itu akan sirna. Wa tariku linnas, dan akan dia beri pada orang-orang yang dia tinggalkan, artinya menjadi waris. Kalau kita lihat hadis ini sangat tegas bahwasanya harta kita adalah apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan. Ya, sedekah itu bisa infak, bisa sedekah, bisa zakat, bisa wakaf, karena itu semuanya rumpun daripada infak. Sehingga apabila orang hanya menghitung-hitung hartanya, kemudian dia tidak mau memberikan sebagai sedekah, zakat, infak atau wakafnya,
maka dia akan kena kepada ancaman Allah lagi. Alhaakumut takatsur. Celakalah orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta saja. Hatta zurtumul maqabir, sehingga dia mengunjungi kuburan. Artinya sehingga dia mati. Ya. Nah, para jemaah sekalian, ini bermakna bahwasanya harta kita adalah apa yang kita infakkan. Mari mulai hari ini kita berefleksi, berkontemplasi. Sudah berapa banyak infak dan sedekah kita? Artinya itulah harta kita. Apabila masih sedikit, berarti harta kita masih sedikit. Apabila sudah banyak, berarti harta kita sudah banyak. Mari kita berefleksi, mari kita berkontemplasi. Bagaimana kita bisa untuk mempersiapkan hari esok, ya. Hari esok itu maknanya adalah kematian. Bagaimana kita bisa mempersiapkan kematian kita dengan cara kita perbanyak harta kita dengan sedekah, infak, zakat dan wakaf kita. Barakallahu li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, mari kita lihat kondisi terkini daripada COVID-19. Statistik melaporkan per hari ini total kasus 81.668, yang sembuh 40.345, yang meninggal dunia 3.873. Tertinggi adalah Jawa Timur dan Jawa Barat ada di posisi nomor 5. Apa maksud khatib mengutip data ini? Marilah kita membantu mereka. Marilah kita membantu saudara-saudara kita yang jelas terkena dampak COVID ini, baik yang sifatnya terkena langsung lewat kesehatan maupun yang terdampak ekonomi karena ekonomi. Krisis dunia sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini. Krisis itu biasanya satu-satu. Krisis ekonomi, ekonomi saja. Krisis kesehatan, kesehatan saja. Misalnya flu Spanyol yang menewaskan 500.000 orang, hanya krisis kesehatan, tidak sampai krisis ekonomi. Tapi kali ini kita menghadapi dua krisis sekaligus, krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Nah, oleh karena itu Badan Wakaf Indonesia, di mana khatib sebagai anggota, meluncurkan program yang namanya Kalisa, Wakaf Peduli Indonesia, mengundang seluruh rakyat Indonesia untuk berwakaf hanya Rp50.000 untuk membantu korban-korban COVID seluruh Indonesia. Bagi yang memiliki harta lebih, silahkan memberikan lebih. Bagi yang tidak memiliki harta, maka cukup dengan Rp50.000 saja.
Semoga wakaf yang kita berikan ini Allah catat sebagai investasi kita di akhirat, sebagai tabungan kita di akhirat. Siapa tahu menolong orang yang terdampak COVID ini yang kita lakukan dengan sedekah kita yang tidak banyak ini akan membuat Allah ridho kepada kita dan akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga wakaf untuk masjid kita tercinta ini yang sama-sama kita lihat sedang dalam tahap pembangunan. Mari kita berikan rezeki terbaik kita. Khatib tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk mari bersama-sama bahu-membahu kita jadikan Baitullah, rumah Allah ini, masjid ini sebagai investasi terbaik kita nanti dan sebagai hujah kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa semoga Allah menerima doa-doa kita. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersedekah, jadikanlah kami orang-orang yang berinfak, jadikanlah kami orang-orang yang berzakat, jadikanlah kami orang-orang yang berwakaf. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mampu berwakaf sebelum kami meninggal dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, terimalah doa kami ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar.